Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan juga waktu untuk bisa praktik coaching. Begitu ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, Ya, di Bu sini Hana. saya Nurul Alfiatun Hasanah sebagai pengamat atau observer. Terus kemudian untuk coachnya akan disampaikan oleh Ibu Asna dan Bu Hani selaku coachingnya. Nah, di sini nanti ada 3 tahapan dalam proses coaching. Yang pertama mengenai pra-supervisi, dilanjutkan observasi, dan yang terakhir adalah pasca supervisi. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya meminta waktunya untuk berbincang sebentar dengan coachnya, yakni Ibu Asna. Apakah diperkenankan? Diperkenalkan Bu Hana. Iya, baik, terima kasih. Bu Asna, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa kabarnya hari ini. Alhamdulillah ya, baik. Sehat ya, Bu ya? Insya Allah sehat, Bu. Nah, ini nanti Ibu Asna akan melaksanakan coaching ya. Di sini yang seperti kita ketahui ada 8 indikator dan juga 3 kriteria penilaian. Apakah Bu Asna sudah siap dengan 8 indikator dan 3 kriteria tersebut? Insya Allah saya sudah siap, Bu Hana. Oke, bagus sekali Bu Asna. Nah, di sini nanti Bu Asna dalam pelaksanaan coachingnya, apa yang Ibu lakukan untuk memenuhi prinsip coaching ini? Baik, jadi insya Allah saya akan menggunakan prinsip kemitraan antara coach dan coachee. Jadi ada kesepahaman untuk saling belajar. Nah, selain itu, saya juga akan berusaha menggali kemampuan saya untuk mengenali coachee secara mendalam dan juga berusaha memberikan tuntunan supaya coachee dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensinya. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya, karena saya merasa rasa percaya diri saya ini perlu ditumbuhkan. Kemudian saya juga akan mengedepankan apa yang menjadi tujuan yang akan dikembangkan oleh coach saya nanti. Dan tak ketinggalan, saya juga akan mengupayakan proses kreatif dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi agar coach itu dapat berpikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang akan digali oleh coach itu sendiri. Jadi begitu Bu Hana. Nah, saya juga akan mencoba untuk memaksimalkan potensi yang mana nanti di akhir akan ada tindak lanjut. Jadi di akhir percakapan itu akan muncul suatu solusi yang dikembangkan yang dilakukan dan kemungkinan besar bisa berhasil. Nah, dari hasil itu eh, dan hasil semua itu merupakan hasil dari pemikiran coach sendiri. Jadi seperti itu. Wah, hebat sekali. Iya, baik. Berarti dari beberapa prinsip coaching tadi, Ibu akan menggunakan prinsip kemitraan, di mana di sini coach dan coachingnya setara, bersama-sama dalam belajar. Begitu ya, Bu ya? Ya, Terus betul Bu Hana. ya, terus kemudian ada prinsip kreatif. Nanti Ibu akan berusaha untuk menggali ide-ide dari coaching itu sendiri. Terus dan yang terakhir memaksimalkan segala potensi dengan membuat rencana sebagai tindak lanjut. Nah, berarti untuk percakapan coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Asna kembangkan? Baik Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, terutama itu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian adanya presence dan aktif di sini dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan untuk menggali koci dalam berpikir.
Selain itu juga menstimulasi hal yang belum terpikirkan sebelumnya oleh coach. Jadi suatu hal jadi dia akan dapat suatu hal baru begitu untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke, dengan pertanyaan berbobot tadi, harapannya bisa mengembangkan diri dan kompetensi si koci. Begitu ya, Bu? Ya. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu Asna observasi secara spesifik nantinya? Baik, jadi yang secara spesifik akan nantinya akan diobservasi yaitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Hana. Oke, nah dengan pertanyaan yang berbobot tadi, apa saja indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin disampaikan Ibu Asna? Baik, jadi untuk indikatornya itu yang pertama saya dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kemudian saya dapat mendorong bagaimana coach itu dapat menggali ide yang mana nanti dapat menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Baik, jadi di sini nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang akhirnya bisa menggali ide-ide kreatif yang muncul dari si koci ini sendiri ya Bu. Yang mana pada akhirnya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali, Bu Hana. Nah, baik. Untuk yang bagian supervisi mungkin, oh mohon maaf, untuk yang bagian prasupervisi mungkin cukup itu dulu pertanyaan dari saya. Untuk berikutnya, waktu saya serahkan semuanya pada Ibu Asna dan juga Ibu Hani. Monggo. Baik, baik. Bu Hani siap untuk melakukan coaching bersama saya? Siap, Bu Asna. Baik. Halo Bu Hani, Halo Bu Asna, selamat siang. selamat siang. Gimana ini sudah lama menunggu ya? Lama sih Bu. Maaf ya Bu, saya mau merepotkan Bu Asna. Oh, enggak, enggak apa-apa Bu. Jadi memang kita luangkan waktu untuk ngobrol bareng ya. Nah, gimana nih dari kemarin kok katanya itu Bu Hani ada sesuatu yang pengen diobrolin gitu? Mau ngobrol tentang tentang apa Bu? Iya nih Bu, terima kasih. Saya merasa nggak enak sama Bu Asna. Apakah Bu Asna sudah longgar ini? Ah, sudah Bu. Jadi ini sudah longgar kok. Nah, gimana Bu? Ada yang bisa mungkin saya bantu? Kan gini Bu, di tengah-tengah kesibukan mengajar ini, kita kan juga pengen berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi saya mengalami kendala. Ya, Bu Asna tahu sendirilah Bu, bagaimana kelas 2 yang kebetulan tahun ini tuh banyak jumlah anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Lalu yang siswa putra ini adalah anak-anak yang aktif sekali. Jadi di kelas itu mereka suka sekali berjalan-jalan, berlari, kadang suka mengganggu temannya hingga menangis, Bu. Namanya laki-laki, maaf, namanya saat anak lari-lari itu ya ada yang ketabrak atau bagaimana gitu. Macam-macam lah Bu di kelas itu Bu. Jadi saya merasa kesulitan dalam menghadapi anak-anak ini Bu. Bagaimana ya Bu? Saya itu pengennya ada solusi atau masukan seperti itu Bu. Ya. Oke, baik. Tadi dari apa yang Bu Hani sampaikan tuh saya mendengar kalau anaknya pada aktif semua ya Bu. Jadi khususnya tadi laki-laki. Nah, memang banyak dihadapi mayoritas guru. Memang kalau kita ketahui itu anak laki-laki kan spesial ya Bu Hani ya. Energinya tuh banyak sekali. Jadi aktif pengennya gerak terus. Nah, jadi akhirnya kurang fokus sehingga kurang maksimal gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Hani, eh, dari obrolan kita ini, Bu Hani ingin kita nanti em, tujuannya apa gitu Bu dari obrolan kita ini? Apa yang pengen Bu Hani capai?
Saya pengennya itu mendapat solusi mengenai atau masukan lah mengenai masalah mengenai apa yang bisa saya lakukan supaya anak-anak ini nanti bisa fokus mendengarkan saya. Karena memang kebetulan anak-anak saya itu mayoritas atlet olahraga, Bu. Oh iya iya iya. Oke, jadi berarti dalam percakapan ini Bu Hani ingin mencapai sebuah solusi gitu ya Bu ya. Kira-kira dengan kegiatan apa bisa memfasilitasi anak-anak yang mana tadi sangat aktif, yang sebenarnya itu mereka punya potensi di bidang olahraga. Eh, ya semoga nanti di akhir pembelajaran ini kita bisa menemukan solusi ya. Bu Hani, solusi yang terbaik terutama. Iya, Bu Asna. Oke, nah untuk mencapai itu kira-kira indikator keberhasilannya yang mau dicapai oleh Bu Hani apa, Bu? Indikator yang ingin saya capai, yang mana dalam kegiatan nanti dapat membuat anak-anak dapat belajar dengan fokus. Artinya kegiatan pembelajaran yang didesain sesuai dengan kebutuhan belajar anak, agar mereka itu dapat belajar dan mencapai nilai yang bagus gitu. Oke, baik. Jadi indikatornya adalah tadi membuat sebuah kegiatan sehingga anak-anak dapat belajar dengan fokus dan juga dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi harapannya mereka mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, Bu ya. Nah, kalau begitu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira selama ini nih kegiatan Bu Hani dalam memenuhi kebutuhan belajar anak-anak tuh kira-kira sudah berada di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya pribadi, saya sudah masuk pada skala 6. Oke, skala 6 ya, Bu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini ingin ditingkatkan ke skala berapa, Bu? Ya, paling tidak skala 8 lah, Bu. Oke, jadi naik 2 poin begitu ya. Wah, luar biasa, Bu. Kemudian, Bu Hani, untuk mencapai skala 8 ini, kira-kira kekuatan atau kemampuan apa yang saat ini Bu Hani miliki untuk mencapai tujuan tadi? Saya sudah mengenali karakteristik masing-masing anak. Saya juga sudah Oke. pernah melakukan asesmen diagnostik, baik itu untuk gaya belajar mereka maupun kemampuan anak. Saya juga sudah cukup mengetahui karakter anak-anak ini, Bu. Mereka tuh larian, kemudian mengganggu temannya itu bukan karena maksud nakal, tetapi Iya. karena kurang terfasilitasi mungkin ya. Karena mereka basicnya atlet, jadi memang mereka yang diinginkan ya kegiatan yang berbau-bau olahraga yang disukai mungkin. Jadi saya merasa saya sudah tahu kebutuhan mereka. Nah, menurut saya ini sudah cukup baik untuk mengawali kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Ya, oke. Saya juga setuju bahwa Bu Hani sudah melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Sudah ada kedekatan juga dalam mengenal karakter anak itu. Sudah merupakan modal utama loh Bu untuk membuat merancang kegiatan yang menarik dan tentu saja memfasilitasi mereka sesuai kebutuhan anak-anak tadi ya Bu ya. Nah, setelah itu kira-kira nih Bu, apakah ada kemampuan yang lain dari diri Bu Hani? Saya pernah membuat kegiatan pembelajaran yang bervariasi, tetapi Oke. saya merasa belum maksimal. Saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya anak-anak berlari memasang puzzle, lalu mereka menggunting dan membuat alat peraga. Ketika saya melihat dengan kegiatan pembelajaran yang aktif dalam melakukan atau membuat sesuatu, ternyata mereka bisa lebih fokus, Bu. Mereka jadi tidak mengganggu teman yang lain dan mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan nilai yang bagus juga. Pokoknya dengan kegiatan pembelajaran yang bergerak dan menguras tenaga gitu. Mereka senang dan dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Baik, saya udah kayak punya gambaran gitu. Oke. Berarti Bu Hani sudah melakukan kegiatan yang variatif ya dengan berbagai metode. Nah, jadi akhirnya anak-anak memiliki kemampuan gaya belajar kinestetik yang terfasilitasi.
Nah, setelah itu kira-kira Bu Hani, kegiatan apa yang bisa dilakukan supaya memfasilitasi berbagai kebutuhan anak itu? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Jadi saya Oke, bedakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan diferensiasi. anak. Jadi begini ya, Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan masing-masing gaya belajar kinestetik, audiovisual, audio atau visual, sesuai keinginan mereka. Dengan cara menawarkan kegiatan apa yang mereka sukai, yang nanti akan mereka lakukan. Jadi anak-anak itu akan merasa lebih senang dan merasa nyaman karena itu sudah menjadi pilihan mereka sendiri. Begitu ya, Oh, Bu? ya, baik. Berarti tadi sudah ada satu hal, yakni berdiferensiasi proses kegiatan untuk anak audiovisual, kemudian yang saya catat lagi tuh kinestetik dan memberikan pilihan kegiatan yang bervariatif. Oke, lalu terkait pilihan kegiatan itu kira-kira apa yang bisa digali lagi, Bu Hani? Sepertinya kalau untuk auditori visual ini, saya punya beberapa pengalaman pembelajaran yang bisa saya berikan. Namun untuk kegiatan pembelajaran yang kinestetik ini, saya perlu banyak belajar untuk memfasilitasi anak dengan gaya belajar kinestetik. Hmm. Tapi saya sekarang menemukan ide, Bu. Nanti akan saya coba bisa koordinasi dengan Pak Joko, karena saya lihat kok muridnya Pak Joko itu bisa berhasil dalam pencapaian pembelajarannya. Nilai anak-anaknya bagus loh. Anaknya juga terlihat senang dan nyaman dalam belajar. Walaupun banyak anak atlet dan anak laki-laki juga di sana. Nanti saya Oke, coba berkoordinasi, Bu, dengan Pak Joko, Bu. baik, ada kolaborasi gitu ya, Bu ya. Wah, betul Bu, itu ide yang luar biasa sekali. Nah, idenya sudah ada. Kapan nih bisa segera ditindaklanjuti? Nanti langsung hari Senin saya eksekusi, Bu. Karena besok kan hari Minggu libur. Jadi Senin akan saya langsung eksekusi. Oke, liburan dulu gitu ya Bu, supaya ada waktu untuk merefresh diri. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya Bu Hani, eh, supaya Bu Hani ini tetap berkomitmen, siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Hani? Saya akan sharing dengan Pak Joko dan meminta Pak Joko untuk membantu saya dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar kinestetik. Oke, tadi sharing dengan Pak Joko, wah keren sekali. Sepertinya nih Bu Hani sudah mengetahui solusi permasalahannya ya. Betul begitu Bu Hani? Betul sekali, Bu. Saya sudah mendapat pencerahan ini. Oke, baik. Boleh diberikan kesimpulan Bu dari percakapan kita ini? Saya benar-benar mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan anak. Saya juga akan berkolaborasi dengan Pak Joko untuk membantu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar kinestetik. Saya juga akan memberikan pembelajaran bervariasi sehingga anak dapat memilih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Oke, sudah saya catat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu nanti kita ngobrol lagi ya, Bu Hani. Kasih tahu progresnya bagaimana. Eh, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat hari libur, Bu Hani. Ya, karena ini sudah weekend. Sampai jumpa lain waktu ya, Bu Hani. Ya, terima kasih Bu Asna. Wah, keren sekali ya, Masya Allah. Hebat sekali, terlihat enak sekali gitu ya Bu ya, enjoy gitu cara berkomunikasinya, cara ngobrolnya. Sampai Bu Hani bisa menemukan ide atau solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu Hani ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Asna tadi ketika sudah mempraktikkan coaching dengan Bu Hani? Baik, jadi setelah saya mempraktikkan coaching ini tuh saya merasa lega, Bu Hana. Jadi merasa ada hal yang bisa saya lakukan dalam mendengar dan berbagi. Saya pun eh, terinspirasi gitu
dan belajar banyak dari Bu Hani. Dan dari hasil kegiatan coaching tadi menambah wawasan saya gitu, karena ngobrol itu kan kita banyak hal baru gitu ya. Wah, Bu Hani sangat menginspirasi ya Bu Asna ya. Terima kasih ya Iya. Bu Hani ya sudah menginspirasi begitu. Nah, kalau Bu Hani sendiri bagaimana perasaannya ini setelah ngobrol dengan Bu Asna dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Alhamdulillah, saya juga merasa senang sekali karena sudah diberi solusi. Maksudnya saya dibantu menemukan solusi-solusi untuk permasalahan saya. Karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Asna ini sangat memantik saya dalam berpikir, sehingga saya dapat memunculkan ide dan pada akhirnya saya dapat mengatasi atau mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Baik, keren sekali loh tadi Bu Hani ide-idenya cemerlang gitu, sehingga dapat mengatasi permasalahannya yang ada begitu. Nah, kalau begitu Bu Hani, saya mohon izinnya apabila diperkenankan untuk melanjutkan perbincangan dengan Ibu Asna. Baik Bu, monggo. Ya. Terima Apakah Bu kasih. Asna bersedia? Siap, Ya, Bu. Silahkan, terima Bu Hani. kasih Bu Hani dan juga Ibu Asna. Nah, untuk Ibu Asna tadi sudah melakukan praktek coaching begitu ya. Kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi pada saat prasupervisi, Ibu ingin menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam praktek coaching ini. Nah, menurut Ibu Asna, apakah sudah dilaksanakan dan bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi tadi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dengan cara saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga merangkum pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, saya catat, dan saya juga menggunakan pertanyaan yang terbuka dengan kata apa, bagaimana, kapan, dan kiranya bisa menstimulasi Bu Hani dalam mengambil solusi seperti itu. Baik, jadi pertanyaan yang terbuka dan juga berbobot tadi akhirnya secara sendiri dapat mengeksplor ide-ide kreatif dari Ibu Hani ya Bu ya. Ya, betul. Jadi ternyata Bu Hani itu memiliki kekuatan dan potensinya sendiri sehingga dapat mencari solusi atas permasalahannya tadi. Iya, betul. Mungkin kemarin sudah punya ide Bu, tapi memang belum muncul mengungkapkannya gitu ya. Nah, dengan keberadaan Ibu Asna ini tadi dapat memancing ide-ide baru dari Ibu Hani sehingga dapat mencari solusinya. Begitu ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu Asna. Nah, dari proses coaching ini tadi saya lihat Ibu Asna sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga berbobot. Ini semuanya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Sehingga Bu Hani bisa menyampaikan ide-idenya. Kemudian Bu Hani akan membuat pembelajaran berdiferensiasi begitu tadi katanya. Nah, Bu Hani juga akan membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan cara berdiferensiasi proses. Nah, Bu Hani akan menyiapkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi juga, begitu tadi. Bu Hani Betul. juga akan mencari solusi dengan cara berkolaborasi dengan Pak Joko untuk membantunya dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga kebutuhan anak dapat terfasilitasi. Nah, Bu Hani juga akan segera menindaklanjuti rencananya. Begitu ya Bu Hani ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, untuk Bu Asna tadi sudah memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira adakah kompetensi nilai yang ingin Ibu Asna kembangkan lagi? Ya, baik. Jadi selama mempraktikkan coaching tadi itu ada kompetensi nilai yang ingin saya kembangkan, yaitu dalam mendengarkan secara penuh. Pemikiran saya
jadi bebas asumsi gitu tanpa perlabelan. Nah, hal tersebut ingin saya kembangkan lagi, Bu Hana, karena pada saat proses coaching itu kadang terlintas asumsi dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi saya perlu berlatih gimana untuk fokus dan hadir secara penuh sesuai dengan tujuan coaching. Nah, jadi seperti itu, Bu. Baik, jadi jika nanti ada kesempatan, ada praktik coaching lagi, Bu Asna akan mengembangkan diri untuk mendengarkan secara penuh, menghadirkan diri serta pemikiran yang mana bebas berasumsi dan juga asosiasi, sehingga coaching dapat mencapai tujuannya. Begitu tadi ya Bu Asna ya? Tepat sekali, Bu Hana. Wah, terima kasih banyak untuk Bu Asna dan juga Ibu Hani karena hari ini sudah menginspirasi kita semua. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu kembali ya. Ya. Nah, kita akhiri perjumpaan kali ini. Selamat berlibur dengan quality time dengan keluarga. Begitu salam untuk keluarganya di rumah. Sehat selalu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hana. Terima kasih, Bu Hani. Sama-sama. wabarakatuh. Bu Asna.